Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proposal SKB kami yang berjudul tentang furnitur. Yang bab pertama, aspek peluang. Pendahuluan. Kami selalu memproduksi barang-barang yang banyak peminatnya tiap harinya supaya saat konsumen membutuhkan tidak perlu menunggu proses pembuatan. Dan setiap produk yang kami buat memiliki sampel untuk diperlihatkan kepada konsumen saat datang di toko maupun di pameran. Banyak yang membutuhkan barang-barang mebel untuk kebutuhan rumah dan kantoran. Maka dari itu kami memilih usaha ini, manfaat dari usaha yang kami buat ini dapat mencukupi kebutuhan masyarakat di bidang perabotan dengan desain yang modern, kualitas terbaik, konstruksi yang kuat, dan harga tidak terlalu mahal. Lalu, usaha mebel di Jepara sudah sejak lama ada. Akan tetapi, kami tetap membuka usaha baru yang berani bersaing dengan toko mebel yang sudah lama, karena kami memiliki moto yang baik untuk usaha kami dan membuat produk yang berkualitas, desain yang unik dan modern. Jenis produk yang kami hasilkan berupa lemari meja, kursi tamu, hiasan-hiasan, dan bisa custom sesuai permintaan konsumen. Harga produk kami sudah cukup termasuk murah dibanding dengan toko lain. Dan kami juga bisa sesuai dengan budget pembeli. Lalu bab 2, aspek teknis dan operasional. Di sini sudah ada gambar produksi kami, yaitu kursi lounger. Yang pertama, lokasi usaha yang direncanakan. Tempat toko yang strategis, banyak kendaraan melintas dan jalan utama. Dua, memiliki lahan yang luas sehingga dapat memproduksi banyak barang. Kendaraan yang besar seperti kontainer dapat melintas di toko, jadi dapat meringankan pengangkutan barang. Kedua, sumber bahan baku. Bahan baku yang kami gunakan yaitu keseluruhan terbuat dari bahan baku kayu jati pilihan, akan tetapi ada juga yang dari rotan dan aluminium. Tiga, jenis teknologi yang digunakan. Teknologi produksi. Untuk teknologi produksi, kami mempunyai CNC yang bisa dibuat untuk bahan kayu, aluminium, dan besi. Teknologi pemasaran. Untuk pemasaran kami menggunakan PC. Untuk kegiatan pemasaran, kami menggunakan komputer PC. Yang keempat, kapasitas produksi. Untuk kapasitas produksi, kami membuat produk sesuai dengan kuantiti pesanan konsumen dan jangka waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan di awal. Untuk stok barang, kami membuatnya 7 pieces setiap jenis atau model barang yang berbeda. Lalu layout. Di sini sudah diterangkan ada gambaran layout bagian-bagian di perusahaan kami. Lalu proses produksi. Proses produksi yang pertama pembuatan komponen. Pembuatan komponen itu proses untuk melakukan pembuatan barang dengan sesuai dengan pesanan yang dibeli. Lalu ada pengolahan bahan. Jadi pengolahan bahan itu proses selanjutnya dari tadi pemotongan bahan lalu kita olah menjadi ukuran yang pas sesuai dengan gambar kerja. Lalu perakitan. Setelah sudah jadi ukuran barang yang sesuai dengan gambar, lalu kita rakit sesuai konstruksi yang ada di gambar kerja. Lalu penggerindaan. Setelah sudah menjadi barang, kita gerinda supaya lebih halus, tidak ada kasar. Lalu pengamplasan, barang kita amplas biar lebih halus. Lalu kita finishing dan obatan. Setelah barang sudah jadi dan amplasan halus, proses terakhir finishing atau obatan sesuai permintaan pembeli. Jika sudah selesai, kita keringkan dan siap di packing. Lalu jenis dan jumlah investasi.
Investasi yang dibutuhkan perusahaan adalah sebesar 1.154.802.000. Terdiri dari investasi awal, mesin, peralatan, dan lain-lain. Biaya operasional, bahan baku utama, bahan baku penunjang, dan alat. Biaya tenaga kerja dan biaya tak langsung. Sebesar 60% modal didapatkan perusahaan dengan meminjam dari bank dengan skema pengembalian pinjaman selama 36 bulan. Yang pertama di sini ada tabel pemilihan lokasi produksi berdasarkan biaya. Yang pertama, bahan baku lokasinya ada 3 tempat, yaitu Melongo, Semanding, Mantingan. Faktor diperlukan, tadi ada bahan baku, transportasi, pasar, tenaga kerja, dan lain-lain. Dari tiga tempat tadi, berdasarkan metode perbandingan biaya, maka lokasi yang dipilih yaitu Mantingan dengan biaya 284.000 per pieces. Lanjut, yang kedua jenis aset tetap. Di sini ada tabel jenis aset tetap dan alat yang digunakan. Yang pertama mesin produksi, alat produksi, dan alat pemasaran, transportasi, dan alat kantor. Nah, dari total tadi aset tetap 792.647.000. Lalu tabel yang ketiga ada investasi modal kerja. Di sini ada jenis kebutuhan seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan transportasi dan listrik. Dari total semua modal kerja, di total ada 2.417.940.000. Lalu tabel keempat jumlah investasi. Yang pertama ada aset tetap. Jumlahnya tadi 792.647.000. Sumbernya dari hasil pembelian aset secara tunai, secara kredit, membeli sendiri atau produksi sendiri, dan dimasukkan ke dalam pembukuan anggaran perusahaan. Lalu untuk modal kerja, jumlahnya ada 2.417.940.000. Sumber dari hasil penjualan produk yang dihasilkan perusahaan maupun dari proses peminjaman yang dilakukan di suatu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Lalu untuk bab Selanjutnya, 3 bisa dijelaskan oleh Cahya Wulandari. saya akan menjelaskan bab 3, aspek pasar. Yang pertama, angka permintaan, yaitu jumlah pembeli di pasar berturut-turut dari 2020 sampai 2022. Dan harga per pieces kursi berturut-turut dari 2020 sampai 2022. Dan yang ketiga, jumlah produk yang terjual berturut-turut tahun 2020 sampai 2022. Dan dari data di atas, maka dapat ditentukan permintaan sebagai berikut. Q sama dengan 3.000 kali 800.000 kali 50.000 sama dengan 120 bla 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 rupiah. Yang kedua, angka penawaran. Untuk penawaran berdasarkan volume produksi dan kapasitas produksi, semisal pada bulan ini memproduksi 700 pieces, maka angka penawaran juga 700 pieces. Di sini beberapa lokasi yaitu di Palembang, Toraja, Makassar, Ambon, Purbalingga, Cilacap, Jakarta, Bandung, dan diekspor. Yang ketiga, kendala yang dihadapi dalam pasar seperti harga lokasi yang mahal, tempat kurang strategis, keluasan ruangan yang kurang, ada juga kendala dalam pemasaran seperti biaya promosi yang mahal, foto yang diposting kurang menarik dibanding pesaing, mencantumkan harga harus berani bersaing. Yang keempat, kekuatan. Yang pertama, memiliki keuntungan yang banyak. Yang kedua, banyak bahan baku mudah didapat. Banyak orang yang membutuhkan produk kami. Yang kelima, yaitu kelemahan. Banyak pesaing di dalam usaha ini.
Harus pintar untuk mengolah bahan baku, memerlukan modal yang banyak. Yang keenam, keunggulan dari usaha ini yaitu dapat membuat barang sesuai dengan keinginan pembeli. Banyak pilihan barang yang bisa disesuaikan dengan budget membeli, selalu mementingkan kualitas terbaik untuk menarik pelanggan. Yang ketujuh, penentuan market space. Perusahaan kami menggunakan tempat jual beli produk melalui online seperti website, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Kami juga melalui offline seperti bekerja sama dengan toko furnitur di berbagai daerah dan membuat katalog yang berupa proposal. Yang kedelapan, penentuan market share. Perusahaan kami membuat postingan di berbagai media yang kami gunakan untuk promosi setiap harinya 100 postingan dan untuk yang offline. Untuk yang offline, yaitu berupa proposal kami tawarkan di berbagai perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, bab 4, yaitu aspek pemasaran. Yang pertama, segmentasi geografis. Lokasi perusahaan kami di pinggir jalan raya dan di sekitaran kota di luar Jawa, agar mudah dikunjungi dan mudah diakses tanpa memikirkan biaya ongkir, dan pembeli dapat melihat langsung produknya. Bisnis ini akan beroperasional dengan konsep penjualan, yaitu secara offline dan online. Segmentasi demografis. Produk ini memiliki segmentasi di kalangan remaja hingga tua, mulai dari usia 17 tahun hingga 65 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan, dan kalangan bawah sampai atas, karena produk yang ditawarkan bukan produk khusus, yang hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja. Perusahaan kami dapat membuat produk sesuai budget membeli. Segmentasi psikografis. Produk yang kami buat sangat unik dan modern, jadi pembeli yang memiliki kehidupan masing-masing dapat memilih produk dengan selera masing-masing. Dan produk kami memiliki banyak kegunaan baik pada kalangan anak-anak sampai tua. Yang kedua, target. Setelah memetakan pasar, tahap targeting adalah menentukan kelompok konsumen yang akan menjadi sasaran. Setiap perusahaan pasti mempunyai target penjualan produksinya. Dalam hal ini, target pemasaran yang kami tuju yaitu di daerah luar Jawa dan luar negeri, lewat media website dan media promosi lain. Yang ketiga, posisi. Posisi perusahaan kami memperlihatkan keunggulan yang kami miliki kepada konsumen, seperti membuat produk yang sangat berguna dan memiliki model yang menarik dan banyak peminatnya. Selanjutnya, tabel 6 harga produk pokok produksi, yaitu ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses atau WIP, dan ada juga biaya overhead pabrik dengan total BOP 1.886.885.760 rupiah. Harga produk produksi yaitu 7.356.885.761 rupiah. Dan barang tersedia untuk dijual 7.856.885.761 rupiah. Dan harga pokok penjualan dan total harga pokok penjualan yaitu sebesar 8.532.574.337 rupiah. Dan harga jual produknya 711.048 rupiah. Yang keempat, pendistribusian produk. Di dalam perusahaan kami membuat produk tersebut dari supplier dan produk sendiri. Untuk pengobatan dan finishing diproses di perusahaan kami. Dan setelah barang jadi, baru dikemas dan dikirim. Kalau khusus barang stok dikirim ke berbagai toko-toko kami. Yang kelima, promosi. Untuk promosi, kami mempromosikan lewat website dan aplikasi-aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Facebook, dan media lainnya. Kami juga memiliki proposal yang terdapat berbagai katalog produk kami untuk dikirim ke perusahaan luar Jawa maupun luar negeri. Yang keenam, pengangkutan.
Untuk pengangkutan produk ketika dari supplier yang kirim barang ke perusahaan kami menggunakan transportasi mobil brondol dan truk. Untuk kirim ke konsumen, kami melihat terlebih dahulu barang yang akan dikirim apakah muatan besar atau tidak. Dan jika bisa menggunakan truk atau kontainer. Yang ketujuh, penjualan. Untuk penjualan, kami menjual barang apa saja yang konsumen inginkan. Kami memiliki berbagai toko di wilayah Jawa, sehingga dapat menarik pembeli untuk tidak perlu khawatir akan ongkir. Yang kedelapan, pergudangan. Setiap proses memiliki tempat masing-masing sehingga tidak dapat mengganggu proses yang lainnya, seperti kantor, produksi pembuatan, penggerindaan, pengamplasan, perakitan, pengobatan, finishing, dan pengemasan. Yang kesembilan, sistem pembayaran. Untuk karyawan pembayaran tiap bulan dan dihitung dari kalkulasi absensi. Untuk supplier pembayaran ketika sudah kirim barang, nanti hari Jumat setelah dikirim dikasih uang sesuai harga dan jumlah barang yang dikirim. Untuk pembeli yang di dalam negeri, pembayaran jumlah sedikit maksimal 5, bisa COD, barang sampai baru dibayar. Jika pembelian di atas 5, pembayaran bisa DP di depan, dan ketika barang sudah di dalam transportasi, muncul resi pelunasan. Apakah untuk pembeli di luar negeri, pembayaran DP 50% di awal, dan ketika barang sudah sampai pelabuhan, baru pelunasan. Yang ke-10, ada strategi pemasaran, yaitu produk. Produk yang kami gunakan, bahan bakunya memiliki model yang berbeda-beda dan dapat membuat produk sesuai keinginan pembeli. Yang kedua, price, untuk harga. Setiap jenis barang memiliki masing-masing, ada yang harga pada kalangan bawah, menengah, hingga ke atas. Promotion. Untuk promosi, kami menggunakan website, aplikasi lapak yang ada di Play Store, serta membuat proposal yang isinya adalah katalog produk beserta harganya yang akan kami kirimkan di berbagai toko luar Jawa maupun luar negeri. Yang keempat, flash. Tempat perusahaan kami offline berada di dekat jalan umum dan strategi. Jika secara online, bisa dilihat di website dan aplikasi lapak lainnya. Untuk people, orang, kami merekrut karyawan yang bekerja keras dan profesional. Sebelum mulai kerja, khusus karyawan, baru kami menggandakan training supaya karyawan baru bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja terlebih dahulu. Proses. Untuk proses pembuatan produk kami, jika ada konsumen yang pesan banyak, ketika stok habis kami akan memproses kekurangannya, tetapi harus ada DP 50% dulu dan kami kerjakan. Baru kami kerjakan ya. Jika barang customer pun juga sama, harus ada DP terlebih dahulu, baru kita proses dan mengerjakan. Dan jika ada pesanan masuk, kami membuat stok produk yang banyak peminatnya. Physical evidence. Konsumen dapat percaya dengan usaha kami untuk online, dapat melalui rating toko kami dan review dari konsumen yang pernah memesan produk kami yang bisa dilihat di website ataupun toko offline kami yang berada di aplikasi. Untuk offline, pembeli dapat mengecek langsung ke toko kami dan memberikan garansi kepada pembeli. Selanjutnya, bab 5 akan disampaikan oleh Kak Dewi Solviana. Bab 5, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Ada direktur, manajer, pemasaran, administrasi, keuangan, produksi, staf, dan pekerja. Jumlah karyawan yang dibutuhkan ada 10 orang. Yuk dilanjut. Deskripsi pekerjaan yang jelas. Perusahaan CV, berkah kayu dan furnitur. Nama jabatan, direktur, tanggal 3 Juni 2023. Penyusun, Maulana. Lokasi CV, berkah kayu dan furnitur. Fungsi. 1. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan kinerja dan prosedur-prosedur yang digunakan. 2. Bertanggung jawab atas mutu hasil produksi, hubungan dengan sistem dan mekanisme operasional, dan sumber daya manusia.
3. Bertanggung jawab atas perkembangan sistem dan mekanisme administrasi operasional, keuangan, dan manajemen perkantoran secara umum. Tugas-tugas 1. Mengarahkan karyawan untuk meningkatkan keseluruhan sumber daya yang ada secara optimal bagi kepentingan perusahaan. 2. Memberikan kemampuan profesional secara optimal bagi kepentingan perusahaan. 3. Mengarahkan keseluruhan karyawan untuk bekerja secara profesional, efisien, dan efektif. Wewenang 1. Menerima atau mempekerjakan dan memberhentikan karyawan. 2. Melakukan kerjasama dalam bentuk apapun dengan pihak lain bagi kepentingan perusahaan. 3. Menggunakan dan melakukan implementasi keuangan perusahaan bagi kepentingan perusahaan. Tanggung jawab 1. Membuat laporan berkala kepada pemegang saham atas seluruh kinerja perusahaan. 2. Memberikan hasil yang signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan perusahaan. 3. Memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi karyawan dan keluarganya. Hubungan ini 1. Direksi, 2. Dewan Komisaris, 3. Pemegang saham. Kondisi kerja di kantor yang nyaman jam 8 sampai jam 4. Nama jabatan manajer umum tanggal 3 Juni 2023. Geser lagi, Lan. Empat, mampu bekerja sama dengan 4. Mbak Wulan sebelahnya lagi. Oke, saya lanjut ya. 4. Mampu bekerja sama dengan atasan, rekan kerja, dan bawahannya. Hubungan lini 1. Para direksi, 2. Dewan Komisaris, 3. Para pemegang saham. Kondisi kerja di kantor yang nyaman jam 8 sampai jam 16.00. Catatan deskripsi pekerjaan, pemasaran, administrasi, keuangan, produksi, dan semua staf dirangkap oleh manajer umum. Kebijakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, orientasi. Rekrutmen. Untuk mendapatkan calon tenaga kerja, kami membuat brosur lalu ditempelkan di berbagai tempat yang sering dilewati dan membuat iklan di
berbagai sosial media. Mencari di berbagai sumber di mana terdapat calon tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria seperti di lembaga pendidikan ataupun departemen tenaga kerja. Seleksi. Memilih orang yang sesuai dengan kualitas dan kriteria yang ditentukan perusahaan. Memilih orang yang tidak hanya dengan kualitas kemampuannya saja, akan tetapi attitude dan kepribadiannya harus baik. Proses seleksi, verifikasi data, tes tertulis sesuai profesi yang dilamar, dan tes interview. Orientasi. Setelah memiliki karyawan baru, kita melakukan office tour dan training untuk memperkenalkan situasi dan kondisi tempat kerja, memberitahu peraturan yang ada di perusahaan. Karyawan baru dituntut memahami SOP, memperkenalkan kerja timnya. 4. Produktivitas. Direktur dinyatakan produktivitas ketika dapat membuat bawahannya merasa termotivasi dan nyaman dengan tugas yang diberikan. Manajer umum dinyatakan produktivitas apabila dapat mengatur bawahannya dengan benar dan dapat menambah hasil pendapatan perusahaan. Semua kepala bagian dinyatakan produktivitas jika dapat mengatur bawahannya untuk meningkatkan kinerja dan selalu mencapai target yang ditentukan. Staf dan pekerja dinyatakan produktivitas ketika dapat mencapai target yang ditentukan, melakukan pekerjaannya dengan efisien dan efektif, dan kerjasama tim yang baik. 5. Rencana pelatihan dan pengembangan. Perusahaan kami yaitu dapat meningkatkan kualitas layanan yang juga memperluas jangkauan bisnis. Pelatihan bisnis dapat membantu pemilik bisnis dan mengembangkan strategi bisnis yang efektif dan memperluas jaringan kami. Untuk rencana pelatihan bisnis mempunyai beberapa jenis yaitu hard skill, skill training, pelatihan keahlian SDM, retraining, pelatihan ulang SDM, cross foundation training atau pelatihan lintas fungsional adalah pelatihan yang melibatkan SDM atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Tim training dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari kelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Pelatihan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Geser, Mbak. Soft skill. Pelatihan bahasa menjadi kepentingan karena perusahaan kami sudah terhubung dengan perusahaan asing. Outbound dengan semua karyawan dan diisi permainan, petualangan supaya dapat membangun rasa solidaritas satu sama lain dan mengeratkan hubungan satu sama lain dan juga membangun chemistry. Harapan dengan kualitas dan manajemen SDM yang semakin baik, perusahaan dapat semakin maju dan berkembang, tetapi perusahaan juga bisa memastikan keuangan bisnis memiliki kondisi yang baik dan stabil. 6. Penilaian kinerja karyawan. Karyawan dianggap baik ketika dapat menyelesaikan tugas yang diberikan setiap harinya, memiliki attitude yang baik, mencapai target yang ditentukan perusahaan, dapat membuat pendapatan perusahaan meningkat, bekerja sama dengan tim yang baik, bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Karyawan dianggap baik ketika dapat menjalankan tugas dengan baik, memiliki attitude yang baik, kerjasama yang baik, selalu mencapai target. Karyawan dianggap buruk ketika berhasil tidak
menjalankan tugas, selalu melakukan kesalahan yang sama, datang terlambat, memiliki attitude yang kurang baik seperti bersikap baik cuman ketika ada atasan, tidak bisa mencapai target yang ditentukan perusahaan. Karyawan dianggap sangat buruk ketika tidak melaksanakan tugas dengan prosedur yang diberikan, melakukan kesalahan berulang kali, datang terlambat, tidak masuk tanpa izin, memiliki attitude yang kurang baik, seperti bersikap baik cuman ada atasan, tidak bisa mencapai target yang ditentukan perusahaan, kerja sama tim yang buruk seperti tidak kompak. Tujuh, prestasi kerja. Dalam perusahaan kami, prestasi kerja dimasukkan ke dalam beberapa indikator, yaitu 1. Karyawan dapat membuat pendapatan perusahaan meningkat akan mendapatkan bonus atau reward yang menarik, entah berupa bonus gadget, tiket liburan, atau voucher belanja, juga berupa uang tunai. 2. Karyawan juga dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan lain dan dapat menarik investor lebih banyak. Perusahaan akan memberi bonus berupa voucher yang bisa untuk belanja di Alfamart, Indomaret, Shopee, Lazada, maupun Tokopedia. 8. Kompensasi. Untuk kompensasi perusahaan kami, ketika hari raya memberikan THR, ketika ada karyawan yang sudah lama sekitar 10 tahun, kita beri gaji yang lebih tinggi dibanding yang baru. Ketika ada karyawan yang berprestasi dalam kinerja seperti selalu mencapai target setiap harinya, kami kasih bonus tergantung keputusan perusahaan nanti, sesuai keputusan atas dasar yang dilakukan karyawan. 9. Perencanaan karir. 1. Direktur perusahaan harus melakukan komunikasi pada level yang dapat membuat para karyawan benar-benar merasa dilibatkan dalam tujuan-tujuan tersebut. Dengan begitu, mereka yakin bahwa peran mereka perusahaan memang dihargai. Direktur menyebarkan ide dan arahan ke seluruh perusahaan sehingga setiap karyawan memahami peran dan kontribusi yang diharapkan dari mereka. Manajer umum. Manajer dalam mengambil keputusan harus bijak karena akan mempengaruhi terhadap tentang nasib karyawan di dalam visinya sejak perekrutan hingga penempatan. Manajer dapat membangun tim yang produktif. Semua kepala bagian dapat mencapai target sesuai prosedur perusahaan, mengatasi masalah yang terjadi dengan bijak, mengawasi kinerjanya staf. Semua staf dan pekerja melakukan pekerjaan dengan penuh semangat dan sesuai prosedur yang ditentukan, selalu mencapai target yang ditentukan perusahaan, bekerja sama dengan tim yang baik. 10. Keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya yang dilakukan perusahaan kami untuk keselamatan dan kesehatan kerja yaitu menyediakan peralatan dan perlengkapan K3 yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, membuat jalur evakuasi untuk mengantisipasi ketika terjadi bencana. Ketika sebelum melakukan pekerjaan khusus pekerja lapangan harus memperhatikan perlengkapan apa saja yang harus dipakai untuk keselamatan saat bekerja sesuai dengan SOP yang ditentukan. Untuk mengatasi kesehatan, semua karyawan perusahaan kami mengadakan setiap hari Jumat pagi senam bersama dan setiap 1 bulan sekali mengadakan donor darah. Mekanisme PHK. Perusahaan kami melakukan PHK terhadap karyawan yang memiliki berbagai tahapan. Ketika ada karyawan yang melakukan kesalahan berat, tidak langsung kami memperhatikan kecuali penggelapan barang atau uang. Jadi, proses PHK, perusahaan kami memberi SP1 terlebih dahulu,
Jika melakukan kesalahan lagi, diberikan SP2. Selanjutnya, ketika melakukan kesalahan lagi, baru kita PHK dan masih kita kasih pesangon gaji 1 bulan. Bab 6, aspek ekonomi dan sumber daya manusia. Perkiraan investasi, bisa dilihat tabel ya. Ada rincian investasi tanah, kendaraan, perabotan, peralatan dapur. Geser, Mbak. Peralatan dan mesin, peralatan komunikasi, dua, ada biaya operasi dan pemeliharaan. Rincian biayanya, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya maintenance, biaya depresiasi, dan biaya bunga. Ada tabel biaya variabel, yaitu 1 biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, administrasi, biaya pemasaran, biaya transportasi dan BBM, tagihan utilitas. Ada sumber pembiayaan, yaitu kebutuhan dana, modal sendiri, pinjaman, bunga kredit, dan jatuh tempo. Yang keempat, ada perkiraan pendapatan, yaitu penjualan tunai, ada harga satuan sama jumlah. Bisa digeser lagi, Mbak? Geser lagi. Untuk aliran kas, di sini ada tabel aliran kas. Nah, lalu tabel 13 aliran kas, terdapat rincian pemasukan seperti di tabel, lalu totalnya segini, pengeluarannya ada rinciannya, lalu totalnya segini, selisih, kas awal, kas akhir. Nah, lalu ada ini tabel yang di bawah ini merupakan kas, aliran kas juga ya. Jadi pemasukan, pengeluaran, pemasukan, net cash flow, kumulatif. Untuk NPV di sini 4.657.000
571. Ya, analisa bisnis dinilai layak karena nilai NPV bersifat positif. Untuk DPP artinya 1,21, artinya investasi akan kembali setelah 1,21 tahun atau 1 tahun 2 bulan 15 hari. Analisa maka bisnis dinyatakan layak karena payback period lebih pendek daripada umur investasi. Lalu untuk IRR-nya 101%. Analisa bisnis dinilai layak karena memiliki tingkat pengembalian IRR sebesar 101% yang lebih besar dari bunga pinjaman kredit. Untuk bab 7 penutup kesimpulan. Berdasarkan aspek pasar, usaha bisnis furnitur berbahan dasar kayu layak karena tersedianya peluang pasar yang lebih besar daripada target penjualan, harga produk yang kompetitif, dan strategi serta taktik pemasaran yang unik untuk bersaing dengan kompetitor. Berdasarkan aspek teknis, usaha bisnis furnitur berbahan dasar kayu layak karena memiliki desain produk yang menarik dan sesuai kebutuhan pasar, kapasitas produksi yang mumpuni untuk mengejar target supplier, dan layout yang optimal. Rekomendasi pembuatan studi kelayakan bisnis ini dari pemilik Jeffrey Living. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.